Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Kurniawan yang pertanyaannya, apakah penggunaan VR atau AR itu memiliki dampak yang buruk bagi peserta didik? Kalau ada, jelaskan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi jawabannya, penggunaan virtual reality dan augmented reality dalam pendidikan itu memiliki manfaat besar seperti meningkatkan pengalaman belajar yang interaktif dan yang juga mendalam. Namun ada juga beberapa dampak buruk yang perlu kita perhatikan, terutama jika penggunaan teknologi ini itu tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik, dan berikut adalah dampak buruknya. Yang pertama ada masalah kesehatan fisik seperti kelelahan mata atau eye strain, karena paparan layar dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan ketegangan mata, terutama pada perangkat virtual reality, dan juga ada sakit kepala dan mual atau cyber sickness. Jadi beberapa siswa itu mungkin mengalami gejala ini karena akibat ketidaksesuaian antara gerakan visual yang dilihat dan gerakan tubuh yang sebenarnya. Dan juga ada postur tubuh. Jadi penggunaan VR dan augmented reality dan juga virtual reality ini yang berkepanjangan dapat bisa mempengaruhi postur tubuh, terutama jika siswa duduk atau berdiri dalam posisi yang tidak ergonomis. Dan yang kedua, ketergantungan kepada teknologi. Jadi penggunaan teknologi yang berlebihan ini dapat menyebabkan siswa itu terlalu bergantung pada alat augmented reality dan virtual reality, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri atau menggunakan metode pembelajaran yang tradisional. Dan yang ketiga, ada gangguan psikologis. Jadi siswa yang terlalu sering menggunakan virtual reality ini bisa merasa terisolasi karena lebih fokus kepada dunia yang virtual dan kurangnya interaksi sosial. Augmented reality dan virtual reality ini cenderung mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan teman sebayanya atau gurunya, dan ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat augmented reality dan virtual reality karena biayanya yang tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan dalam proses belajar. Dan ada juga konten yang tidak sesuai. Jika konten augmented reality dan virtual reality ini tidak diseleksi dengan baik, maka ada risiko siswa ini terpapar bakteri yang kurang relevan dan juga berlebihan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Dan yang keenam, ada distraksi. Jadi teknologi ini dapat mengalihkan perhatian siswa dari tujuan utama pembelajarannya, terutama jika perangkat ini digunakan untuk hiburan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Dan yang ketujuh, ketergantungan infrastruktur teknologi. Jika sekolah atau institusi pendidikan ini tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet atau perangkat keras yang kompatibel, penggunaan augmented reality atau virtual reality juga bisa menjadi kurang efektif dan malah menimbulkan frustrasi. Jadi solusi untuk meminimalkan dampak buruknya yaitu dengan pengawasan guru. Jadi guru perlu memastikan augmented reality atau virtual reality-nya itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dan batasi waktu penggunaan untuk menghindari kelelahan fisik dan juga mentalnya. Dan juga pemilihan konten yang tepat. Jadi pastikan konten AR dan VR-nya mendukung kurikulum dan aman bagi siswa, dan juga pendidikan digital. Ajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan juga lakukan juga evaluasi dampak AR VR pada siswa secara berkala. Jadi kita mengevaluasinya secara rutin. Dan itu saja mungkin.
Terima kasih. Jadi dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana solusi dari pemerintah dalam tantangan dalam inovasi teknologi dalam pendidikan agama Islam. Jadi jawabannya yang pertama, perkembangan infrastruktur teknologi, peningkatan akses internet. Jadi pemerintah dapat memperluas jaringan internet ke wilayah terpencil agar siswa madrasah dan pesantren dapat memanfaatkan teknologi secara merata. Penyediaan perangkat teknologi dengan bantuan perangkat seperti laptop, tablet, dan proyektor interaktif kepada lembaga pendidikan agama, terutama di daerah yang kurang mampu. Dan juga pengembangan platform e-learning Islami dengan menciptakan platform pembelajaran khusus pendidikan agama Islam seperti aplikasi belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Dan yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan intensif bagi guru madrasah dan pesantren untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti augmented reality dan virtual reality untuk pembelajaran sirah nabawiyah atau simulasi haji. Sertifikasi teknologi pendidikan dengan mengintegrasikan kompetensi teknologi dalam program sertifikasi guru untuk memastikan bahwa semua pendidik itu mampu mengadopsi inovasi teknologi. Dan juga kurikulum berbasis teknologi dengan integrasi teknologi dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam dapat disesuaikan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi seperti aplikasi tafsir digital atau simulasi 3D 3 dimensi dan tentang peradaban Islam dan konten Islami digital dengan mendukung pengembangan konten digital Islami yang menarik, video, game edukasi, dan infografis yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Itu saja. Sekian dan terima kasih.